Baik teman-teman, balik lagi dengan kami Adi Purna, Yusipa dan Strisila. Nah, di video kali ini kami akan melakukan sebuah pengukuran tegangan AC dengan membandingkan pengukuran tegangan dengan osiloskop dan dengan multimeter analog. Nah, terus dan apa sih fungsi kedua alat ukur ini? Nah, maka itu kami membutuhkan sebuah beberapa alat. Yang pertama ini namanya osiloskop. Osiloskop dari anten ya. Anten dengan tipenya ADS1152CML. Ini sudah sampai hasil pengukuran frekuensinya sampai di 150 MHz. Oke. Terus ini ada sebuah namanya multimeter analog dengan merek Sanwa, tipenya YX360TRD. Oke, ini alat ukurnya. Terus ini sebagai power supply-nya. Nah, ini namanya variak atau variabel AC. Jadi untuk variak ini mirip seperti stapel ya, yang bisa mengatur tegangan AC secara otomatis, tapi pada variak ini bisa mengatur tegangan AC diatur dengan secara manual. Jadi bisa kita atur sesuka hati kita atau sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, untuk ini maksimalnya ini sebentar. Ini maksimal keluarannya sampai di 2 kVA. Atau kalau dipakai faktor apa nih namanya? Faktor Cosby daya itu 2000, ini dayanya di 1600 watt ya, 100 watt. Terus untuk variak ini sudah dilengkapi voltmeter. Ini voltmeter AC sampai di 300 volt. Nah, untuk inputnya nanti input AC-nya kita pasang di A kapital, yang ini A kapital dan X kapital, sedangkan outputnya itu di A kecil dan di X kecil. Nah, ingat bahwa untuk listrik pasangnya itu listrik pasang dipasang pada A kapitalnya, jangan di X kapital. Mengapa? Karena kita akan mengatur bagian pasa listriknya. Jadi di sini, makanya di sini ada A kecil ini terdapat sebuah panah ya. Ini termasuk panahnya variabel, yang artinya variak ini mengatur pada bagian pasanya, bukan netralnya. Jadi seperti itu. Terus untuk kabel kita juga butuh beberapa kabel ya. Kabel ini kabel AC core. Terus ini juga ada kabel jepit buaya. Oke, jepit buaya, dan ini kabel untuk probe osiloskopnya. Nah, untuk probe osiloskop ini kabelnya itu khusus. Tidak boleh pakai kabel sembarangan kayak ini. Jadi ini kabel khusus. Ini namanya grounding. Ini groundnya. Jadi beda dengan multimeter. Kalau multimeter kan namanya ini kan yang merah ini positif, sedangkan yang hitam ini negatif. Kalau di osiloskop ini namanya grounding, dan ini namanya positif. Ini yang positifnya. Oke. Sedangkan terus untuk di kabel osiloskop ini sudah dilengkapi dengan probe, ada kali satu ya, kali 1 dan kali 10. Jadi ini akan kita gunakan nanti di saat mengukur gelombang, supaya volt per dipnya atau amplitudo gelombangnya tidak terlalu besar nampil di layar osiloskop. Jadi seperti itu. Langsung saja kita instalasi untuk kedua alat berikut. Pertama kita colokkan dulu untuk kabel AC di AC core osiloskop. Oke, sudah. Terus kita pasang juga
kabel AC untuk di pajaknya. Nah, sebelum kita menyambungkan kabel AC ini ke pajak, kita harus cek dulu mana bagian pasarnya. Karena pada pajak ini kita akan mengatur bagian pasarnya, bukan pada bagian netralnya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ini harus gini ya, harus dijauhkan karena ujung kabel ini jika menyatu akan terukur 220 volt. Terus untuk itu kita pilih selektor yang 250 volt AC. Ingat, ini volt AC bukan volt DC. Caranya untuk mengecek mana yang basah, kita sentuh bagian kabel yang hitam pada multimeter. Oke, meter, terus yang merah ini kita tancap pada satu persatu kedua ujung kabelnya ini. Jika bergerak, artinya itu pada kabel bagian pasarnya. Dan jika tidak bergerak, itu berarti bukan pasarnya, atau itu adalah kabel netralnya. Jadi seperti itu. Saya akan coba yang bagian merah dulu. Nah, ini tidak ada pergerakan, artinya ini bagian netralnya pada sabit buaya yang merah. Terus yang sabit buaya yang hitam saya sentuh. Nah, ini naik ya, ini naik, artinya ini bagian pasarnya. Oke, biar lebih mudah, biar gak bingung, akan saya gini balik saja kabelnya. Jadi supaya yang merah itu pasarnya. Oke, sudah. Oke, coba saya sentuh ya. Nah, ini udah bergerak. Ini yang merah adalah pasarnya. Oke ya, sudah fix. Oke, coba saya akan pasang. Ingat, untuk posisi rotari atau knop potensi pariaknya harus di 0 volt AC. Nah, untuk yang kabel merah kita pasang di A kapital. Oke, terus yang kabel hitam kita pasang di X kapital. Jadi wajar ya keluar percikan api, karena ini kita memasang kabelnya di saat sudah kabel AC core-nya ini tersambung. Oke, ini ya normal ya, coba dipikirkan. Oke, normal dia bergerak ya, jadi wajar keluar percikan api karena dia start awal. Oke, begitu. Terus kita sambung dulu kabel untuk output pada pariaknya. Kita membutuhkan kabel yang merah dan kabel yang hitam, merah sama biru ya. Oke, dan ingat kita harus sesuaikan polaritas kabelnya supaya kita biar gak bingung. Yang merah ini adalah pasarnya. Oke, dipasang. Terus yang hitam ini adalah netralnya. Jadi kalian jangan gini ya, jangan coba-coba gini menyentuhnya meskipun tegangannya di 0. Untuk memastikan, kita coba ukur dulu berapa sih tegangan di output pariaknya ini. Kita pakai yang tegangan di selektor 50 AC volt. Oke, kita sentuh ya. Nah, naik. Nah, ini dia naik dia. Artinya ini bagian pasarnya. Sorry, ini seperti terbalik ya. Sebentar. Oke. Sebentar, bos. Oke teman-teman, tadi terjadi kesalahan dikit. Ternyata kita harus melepas sepatu atau sendal dulu ketika kita menentukan mana yang pasarnya, biar lebih akurat. Jadi ini saya sudah lepas sepatu saya sentuh ya. Oke, ini naik dia jarumnya. Oke, intinya pada bagian inputnya ini harus, bagian A-nya ini harus mendapat pasarnya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah
dapat fasa pada bagian inputnya. Oke, untuk kecil ini udah naik juga gininya, tegangannya. Oke. Nah, oke, udah fix, berarti ini yang bagian output pasarnya. Udah, kita kecilkan dulu untuk rotary bertegangannya. Sekarang kita akan mengkalibrasi dulu untuk osiloskopnya. Nah, untuk probe cara ini namanya probe osiloskop. Oke, ini udah sertifikasi CAT 1 ya. Nah, caranya kita hidupkan dulu untuk osiloskopnya. Nah, sudah nyala. Tunggu dulu, masih loading. Oke, tunggu. Ya. Jadi ini osiloskop yang jenisnya digital, sedangkan yang analognya itu ada, cuma ini kita pakai saja yang jenisnya digital biar lebih mudah dalam pembacaan hasil pengukurannya. Nah, untuk setting awalnya itu kita harus pasang dulu probe-nya, bebas bisa di CH1 atau di CH2. Oke, kita pasang. Ingat untuk cara masang ini, di sini ada sebuah tonjolan soket. Jadi yang bagian ini harus masuk ke sini nih. Oke, masuk, terus diputar. Nah, biar terkunci. Oke, biar gak gampang lepas. Terus sebelum menggunakan osiloskop kita harus mengkalibrasi dulu ya. Mengkalibrasi probe-nya ini di CH1 supaya lebih akurat. Caranya ini sudah ada sebuah output trigger frekuensi, yaitu dengan frekuensi 1 kHz dan sama ground-nya juga. Oke, saya tancap. Ingat untuk yang hitam ini tersambung ke ground-nya. Terus yang positif kita sambung ke 1 kHz-nya. Nah, ini belum tampil di layar karena untuk CH1 masih saya off, dan sekarang saya akan saya on kan. Nah, udah tampil. Terus kita setup dulu ya untuk settingannya. Jadi semakin ke kiri putarannya, maka volt per dip-nya ini dia akan semakin besar. Jadi teman-teman kalau masih bingung apa sih itu volt per dip dan time per dip. Nah, volt per dip ini artinya dalam satu kotak, coba bisa didekatkan kameranya. Ini ada gini ya, kotak-kotak pada setiap titik layarnya ini. Jadi yang ini titik 0 pada hasil tampilan pengukuran, ini 0. Atau ini namanya horizontal, sedangkan ini namanya vertikal. Oke, vertikal. Jadi namanya ini namanya volt per dip. Nah, volt per dip itu namanya setiap kotak ini nilainya itu 100 volt. 100 volt. Jadi kita kecilkan volt per dipnya itu, maka otomatis volt per dip pada CH1 akan turun. Nah, turun ya. Ini tadi kan gini 100 volt, sekarang 10 volt. Saya pakai yang 5 volt aja. Oke. Ini 2 volt. Terus 1 volt. Nah, untuk ini kan masih sempit nih time-nya. Kita lebarkan dulu untuk time per dip-nya. Time per dip itu maksudnya time dalam satu gelombang ini. Satu gelombang kan dari 0, terus atas atau gunung, terus turun lembah, dan kembali lagi ke 0. Jadi seperti itu. Atau coba gini ya, saya gambarkan sedikit untuk satu gelombangnya itu bagaimana. Untuk satu gelombang frekuensi itu ini. Nah, ini 0, ini plus, ini minus. Jadi satu gelombangnya itu dimulai dari 0.0 terus ke atas atau positif,
ini namanya gunung. Terus kembali lagi ke lembah atau yang negatif, dan kembali lagi ke positif, ke 0 titik awalnya berada. Jadi seperti itu. Jadi untuk time per deep ini kita atur panjang satu gelombang untuk frekuensinya dengan satuan second atau detik. Jadi seperti itu caranya. Nah, untuk frekuensinya ini terukur 1 kHz. Jadi sesuai dengan frekuensi di kalibrasi osiloskopnya yang ini. Oke. Terus untuk lebih lanjut tentang pengukurannya, kita tekan yang mensure ini. Mensure atau pengukuran. Nah, di sini akan tertera banyak sekali hasil pengukuran. Ini VDV atau Volt Peak to Peak. Jadi untuk Volt Peak to Peak ini dihitungnya volt dari puncak ke puncak. Jadi untuk kalau di bagian puncak yang positif ini namanya Pmax, sedangkan puncak yang di negatif ini namanya Pmin. Jadi untuk Pmax dan Pmin ini dijumlahkan dan hasilnya itu mendapatkan PPP atau Volt Peak to Peak, yaitu 3,4 volt. Jadi tegangan pada setiap gunung ini gunung di lembah sama dengan 1,76 volt. Jadi ketika ditambahkan 1,7 tambah 1,76 sama dengan 3,44 volt. Jadi seperti itu. Dan ini untuk time per deep untuk satu gelombangnya, yaitu 250 mikrosecond. Jadi seperti itu. Langsung saja kita lanjut ke hasil pengukuran. Nah, ini sudah kita kalibrasi. Karena kita akan mengukur tegangan AC, maka kita harus naikkan dulu volt per deep-nya supaya tinggi gelombangnya tidak sampai melewati batas layarnya ini. Oke, kita kecilkan dulu. Kita pakai saja di 10 volt ya, 10 volt. Karena kita akan mengukur tegangan yang kecil, gak sampai di 50 volt. Oke, sudah. Untuk caranya menghubungkan ke variak, ingat bahwa kabel yang hitam ini namanya ground. Jadi untuk ground ini bertemu dengan kabel netral pada variaknya. Jadi ingat bahwa untuk kabel ground ini tidak boleh dihubungkan ke bagian fasa variaknya. Mengapa? Karena pada bagian ground dari kabel osiloskopnya ini ada hubungan di kabel netral listriknya yang langsung terhubung ke osiloskop. Jadi untuk kabel ground ini ada hubungan atau tersambung di dalam osiloskopnya ini. Jadi tidak boleh kita sambungkan kabel ground dengan kabel pasarnya. Nanti akan bisa terjadi short circuit yang bisa membakar kabelnya karena harus yang terlalu besar. Jadi seperti itu. Oke, kita pasang dulu untuk kabel ini ground ke netral. Sedangkan untuk kabel ini kabel positif kita sambung di kabel fasa. Oke. Ini di posisinya masih gini ya, masih 0 volt AC. Sekarang saya akan sambungkan. Oke. Nah, ini sudah gini ya, terlihat gelombangnya. Saya akan kecilkan dulu untuk volt per deep-nya. Terus untuk time per deep-nya juga saya akan kecilkan. Akan saya naikkan. Nah, ini sudah terlihat bentuk dari gelombang sinus AC. Jadi seperti ini bentuk gelombang sinusnya. Sedangkan yang tadi itu kan kita mengukur gelombang kotak atau square wave. Sedangkan ini namanya sine wave atau gelombang sinus.
Jadi seperti itu. Untuk frekuensinya ini terukur 50 Hz sesuai dengan frekuensi PLN, yaitu 50 atau 60 Hz. Oke. Jadi seperti itu. Terus untuk itu kita naikkan dulu ya untuk rotari pada variaknya. Maka dari itu kita harus kecilkan dulu untuk volt per dip osiloskopnya. Kita naikkan ya. Nah, kita pakai yang 10 volt saja. 10 volt. Kita naikkan pelan-pelan. Oke, naik ya. Naikkan. Nah, biar dia pas di tengah-tengah di 0 ini, kita tinggal tekan aja ini ya. Tekan aja position di CA1, maka otomatis gelombangnya ini dia akan berada di tengah-tengah atau di titik nolnya ini, 0 di layar. Guys, kita tekan. Nah, udah. Jadi misalnya saya gini ya, geser nih ke bawah. Terus jika saya tekan yang ini, position ini, maka gelombangnya ini akan otomatis berada di titik tengah. Nah, seperti ini. Terus untuk yang temper jam juga sama, kita tekan yang position. Nah, udah di ini ya, udah di tengah-tengah ini ya nih, tengah-tengah garis vertikalnya ini. Karena satu gelombang itu dihitung dari titik 0 di garis vertikal yang ini nolnya, yang ini, atau yang ini juga bisa. Saya coba gini ya, coba geser. Bentar. Nah, sudah ya. Ini nolnya. Jadi satu gelombang itu dihitung dari sini, dari 0, terus gunung, terus itu lembah, terus kembali ke 0 yang ini. Jadi ini namanya satu gelombang. Oke ya, sudah fix ya. Nah, jadi oke, kita akan sekarang membandingkan hasil pengukuran osiloskop dengan multimeter menggunakan multimeter digital pada pengukuran tegangan AC. Jadi untuk skema cara pemasangan osiloskop dengan multimeter analog sudah saya buatkan ya, bisa kalian screenshot. Jadi ini namanya rumus volt, mencari nilai total volt per dip pada satu gunung atau satu lembah. Oke, terus ini rumus yang bawah ini namanya waktu. Jadi waktu sama dengan dip atau kotak ya, kotaknya ini dikali time per dip. Time per dipnya yang ini. Jadi ketika jadi contoh kasus ini kan terukur nih, kita coba dulu ukur yang voltnya. Volt sama dengan dip kali V volt per dip. Jadi dalam kasus ini kan untuk dipnya ini kan, ingat untuk voltnya ini kita hitung tinggi satu puncak. Ini namanya gini, satu puncak atau setengah, ada apa ya, atau setengah gelombang ya, setengah gelombang namanya ini dari 0 gunung dan ke 0. Ini namanya setengah gelombang atau satu puncak. Jadi untuk volt ini kita hitung total tinggi dari dipnya atau kotaknya dari 0 ke puncak gelombang. Jadi dalam ini dari 0 ya, dari 0. Nah, ini satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Nah, ini terukur 3,1 ya. Jadi untuk setiap titik pada kotak ini dia dihitung 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Terus ini terukur 1, 2, 3 kotak 3,1. Jadi ini terukur 3,1 div. Ingat ini div
dikali volt per dip. Nah, untuk volt per dipnya itu yang ini, yang 10 volt. 10 volt kita kali 10 volt. 3,1 kali 10 volt, hasilnya 31 volt. Nah, oke. 31 volt. Oke, sedangkan pada mensur pengukuran di oscilloscope ini menunjukkan untuk Pmax. Nah, ingat ini namanya Pmax atau yang positif, sedangkan yang bawah ini namanya Pmin. Pmin. Jadi jika dihitung ini namanya satu puncak, terus ini dua puncak. Jadi jika digabungkan namanya satu gelombang. Oke, begitu. Jadi untuk tegangannya ini terukur 31 volt. 1 volt, sedangkan untuk di pariaknya ini, untuk di pariak kita masih mengatur tegangannya di sekitar, untuk per garisnya ini dihitung 5 ya. Jadi di 5, 10, 15, 20. Nah, ini terhitung 20 volt. Kita flash dulu ya. Flash dulu. Untuk di pariak tegangannya, pariak ini untuk settingannya di 20 volt. Ingat ini AC. Oke, AC 20 volt AC. Nah, ini hasil pengukuran secara gini ya, secara rumus. Ini rumus, ini hasil settingan. Nah, untuk hasil pengukuran di oscilloscope-nya ini terukur 32,8 volt. Coba kita cek dulu V oscilloscope. Itu terukur 32 volt ya. 32,8 volt AC, ingat AC. Terus untuk pengukuran di multimeter analognya P analog, coba kita ukur ya. Cara mengukur pastinya kalian sudah tahu dan sudah paham, karena sering saya berikan tutorial cara mengukur tegangan AC. Jadi karena kita ini mengukur tegangan di bawah 50 volt, jadi kita pakai saja ya yang probe 50 AC volt. Oke, 50 AC volt saya tancap. Yang ini, yang ingat yang hitam ini kita tancap di hitam, terus yang merah kita tancap di merah. Nah, itu terukur, kita pakainya yang, coba kita tancap ya. Mohon tunggu sebentar. Oke, udah. Nah, ini kita pakainya yang skala yang ini 50, 40, 30, 20, 10 dan 0. Jadi ketika ini berada di 20, bisa di gini, 20, ini 20, terus tengah-tengah antara 20 dengan 30 ini 25. Jadi ini terukur 23 ya. 23,5 volt. 23,5 volt AC. Ingat ini AC. Oke. Jadi terdapat gini ya, perbedaan hasil pengukuran antara pariak atau ini sumbernya ya, ini sumber, saya lamakan dengan SU sumber, terus ini hasil pengukuran, ini PNG atau pengukuran ya. Oke, jadi pada hasil pengukuran tegangan sumber ke pengukuran oscilloscope terjadi perbedaan. Sedang untuk yang di pariak ini terukur 20 volt AC, sedangkan yang di oscilloscope ini terukur 32,8 volt AC. Jadi mengapa bisa beda? Jadi akan saya gini ya, yang jelaskan sedikit. Jadi untuk dari pariak ini kan bentuk gelombangnya kan seperti ini nih, seperti ini. Nah, ini ingat ini 0 positif, ini negatif. Ini frekuensinya ini
frekuensinya ini 50 volt. Sorry, 60 Hz. Nah, ini di variak. Nah, saya akan gini ya, membandingkan hasil pengukuran dari sumber itu variak dengan pengukuran di voltmeter analog. Jadi ini variak, sedangkan untuk dari variak ini kan kita setting di 20 volt, sedangkan yang terukur ini 23,5 volt AC. Jadi bedanya itu begini alasannya. Sorry, ini V analog. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, sudah saya gambar. Nah, jadi pada bagian multimeter analog ini terdapat sebuah rangkaian penyearah yang melewatkan tegangan positif dan memblokir tegangan negatifnya. Jadinya untuk tegangan negatif ini dia gini dihilangkan atau diblokir, makanya hanya terlihat tegangan yang positif saja. Jadi ketika dia memasuki rangkaian multimeter analog ini, maka area yang kosong ini area kosong ya, area kosong yang masih berongga ini dia dihilangkan atau diisi dengan atau apa istilahnya, atau diratakan. Jadi ketika ini terukur 20 volt, makanya jadi yang di voltmeter analog ini terukur 23 volt, 23,5 volt, 23,5 volt AC, karena dia untuk gelombangnya ini dia diratakan pada bagian yang masih berongga ini. Nah, jadi ketika kita tarik garis lurus, jadinya dia gelombang lurus atau gelombang DC pada bagian rangkaian multimeter analognya ini. Jadi begitu penjelasan mengapa bisa beda hasil setting dari variak ini dengan hasil pengukuran di voltmeter analognya. Karena untuk gelombangnya ini dia diratakan supaya hasil pengukuran itu lebih real time dan akurat. Karena begitu prinsip pengukuran tegangan pada voltmeter analog. Jadi ini dia diratakan gelombangnya ini supaya agak rata dan jadi gelombang DC. Tapi di sini masih tetap untuk satuannya itu yaitu AC. Oke, seperti itu caranya. Sedangkan untuk yang volt untuk penjelasan tentang tegangan pengukuran tegangan dengan osiloskop dan menggunakan multimeter analog sudah saya jelaskan secara terperinci. Dan untuk time per dip-nya ini mungkin saya akan kasih ini aja yang simpel aja. Jadi yang ini kan masih ini time per dip sama dengan dip. Nah, kita hitung total kotak atau dip satu gelombangnya ini. Jadi satu gelombang itu dihitung dari 0. Nah, ini Pmax atau puncak, terus ini 0, terus ini Pmin atau lembah, dan kembali lagi ke 0. Jadi dari sini ke sini. Nah, dihitungnya itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 kotak ya. 8 kotak. Jadi coba saya sinar saja sama dengan dip kali time per dip. Jadi ini 8 kotak atau dip ya, kali time per dip. Nah, time per dipnya itu yang ini. Yang ini 2,5 milisecond. 2,5 ms atau milisecond. Jadi hasilnya 8,2,5 ini hasilnya itu udah 8 kali hasilnya itu 20 ya. 20 dengan satuan milisecond. Nah, coba kita bandingkan. Nah, sesuai ya. Di sini untuk periode satu gelombangnya ini terukur ini udah di 20 milisecond. Sesuai dengan hasil
perhitungan kita. Jadi pada kesimpulannya ini, perbedaan pengukuran tegangan dengan osiloskop dengan multimeter analog, jika kita menggunakan pengukuran tegangan menggunakan multimeter analog, kita hanya mengukur besaran tegangannya saja atau hasil pengukurannya saja dengan satuan AC volt. Tapi untuk hasil aliran elektronnya itu sama, sedikit yang mengalir ke multimeter analog ataupun ke osiloskop, sedikit yang mengalir ke hasil pengukuran. Oke. Jadi untuk osiloskop ini kita mengukur tegangannya juga, tapi kita juga bisa melihat berapa periode satu gelombangnya ini dan bagaimana bentuk gelombangnya ini. Dan juga kita juga bisa ukur sekalian berapa frekuensi pada gelombang yang kita ukur tersebut. Dan lengkap yang lainnya itu juga ada ini volt peak to peak atau tegangan dari puncak ke puncak, ini 64,8 volt jika dijumlah ya dari puncak ke puncak. Dan sedangkan untuk Pmax-nya ini tegangan hanya di puncak saja atau setengah gelombang. Dan untuk Pmin-nya ini dia juga dari setengah gelombang atau tegangan lembahnya saja. Dan ini juga ada periode atau waktu gelombangnya ini atau satu gelombangnya saja. Dan yang terakhir itu frekuensi. Jadi seperti itu untuk perbedaan pengukuran tegangan dengan multimeter analog dan osiloskop. Jadi kita kalau dibandingkan sih untuk fiturnya itu lebih lengkap yang osiloskop, karena kita bisa melihat bentuk gelombangnya apa dan berapa frekuensinya dan berapa tegangannya. Oke, sedangkan untuk di multimeter analog kita hanya bisa melihat hasil pengukuran besaran tegangannya saja. Jadi nggak bisa melihat frekuensi ataupun bentuk gelombangnya. Oke, jadi seperti itu. Baik teman-teman, sekian dulu video dari kami Adi Purna, Disipa dan Sirsila. Dan untuk yang teman-teman yang mau minta skema bisa gini ya, bisa di screenshot. Oke, udah ya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke.